Assalamualaikum, semangat pagi. Ketemu lagi dengan Ibu Tria. Hari ini kita akan membahas soal-soal uji kompetensi lagi. Dimana di part-part sebelumnya ada beberapa soal uji kompetensi yang sudah kita bahas bersama-sama. Nah, kali ini ada soal-soal lagi yang akan kita pelajari bersama ya. Tentunya untuk memudahkan teman-teman dalam menghadapi uji kompetensi nanti. Baik, sebelum kita mulai diskusi, mari kita berdoa dulu sesuai dengan keyakinan kepercayaan kita masing-masing, supaya apa yang ingin kita capai dapat dicapai sesuai dengan harapan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baik teman-teman, ini adalah soal uji kompetensi part ketiga. Silahkan yang mau intip-intip ya. Di part sebelumnya sudah ada 4 video yang Bu Triana unggah ya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Tapi jangan lupa teman-teman harus subscribe, like, dan share ya teman-teman, supaya teman-teman yang lainnya juga punya kesempatan untuk bisa belajar dan mencapai kompetensi yang diharapkan. Yuk kita mulai dari soal yang pertama. Soal yang pertama, seorang anak perempuan usia 2 tahun dibawa ke UGD dengan keluhan sesak nafas. Hasil pengkajian didapatkan retraksi interkosta, frekuensi nadi 120 kali per menit, frekuensi nafas 40 kali per menit, dan suhu 37,6 derajat Celcius. Apakah tindakan utama pada kasus di atas? Oke, di sini disediakan jawaban. Yang pertama, monitor irama pernafasan, monitor pergerakan dinding dada, posisikan klien semipolar, berikan terapi oksigen, dan monitor kesadaran. Jawaban yang tersedia ini adalah semuanya benar. Namun, manakah yang paling tepat untuk mengatasi masalah utama yang ada pada kasus di atas? Ya, perlu kita ingat yang namanya masalah utama ya adalah masalah yang memang datanya lebih banyak muncul ya, yang lebih ditonjolkan dari kata kunci. Kalau kita lihat di sini masalahnya adalah di pernafasan ya, makanya ada retraksi interkosta, kemudian frekuensi nafasnya 40 kali per menit, meskipun ya ini ada nadi 120 kali per menit, ini juga meningkat ya kaitannya dengan masalah kardiovaskuler gitu ya. Suhunya juga agak sedikit meningkat nih ya, 1 derajat Celcius. Tetapi manakah kira-kira yang paling tepat untuk mengatasi masalah di atas? Monitor ya, kalau monitor ini sudah kelihatan ya frekuensi nafasnya meningkat. Tapi kalau memonitor saja tentu tidak akan ada hasil yang signifikan untuk perubahan masalah yang muncul gitu ya. Jadi harapannya berikan implementasi berupa nursing care atau kolaboratif yang bisa mengatasi masalah yang dikeluhkan oleh klien, tentunya masalah utamanya. Kemudian kalau memonitor pergerakan dinding dada, ini kan juga sudah muncul ya retraksi interkosta. Meskipun monitor-monitor ini memang harusnya dilakukan gitu ya, tapi kan harusnya nanti setelah diberikan tindakan yang memang bisa mengubah kondisi yang muncul di dalam kasus ini, baru nanti setelahnya boleh Anda lakukan monitoring supaya bisa mengidentifikasi apakah ada perubahan setelah diberikan intervensi baik secara mandiri nursing care ataupun yang sifatnya kolaborasi. Kalau di sini yang mungkin lebih tepatnya Anda berikan apa? Posisi semipolar oke, boleh ya. Tetapi kalau melihat frekuensi nafas yang sedemikian rupa meningkat, tentu yang paling penting adalah pemberian terapi oksigen ya. Jadi sifatnya kolaboratif, meskipun Anda juga perlu memberikan posisi semipolar ya. Kemudian monitor kesadaran itu juga perlu ya. Kenapa ini nadinya meningkat? Karena ada ya kebutuhan oksigen yang meningkat juga. Jadi
jantung bekerja lebih cepat untuk mengedarkan oksigen ke seluruh tubuh ya. Artinya ada kekurangan oksigen di dalam sel-sel tubuh, makanya ada peningkatan nadi dan peningkatan frekuensi pernafasan. Makanya tindakan yang utama yang bisa diberikan adalah pemberian terapi oksigen. Jadi ini ya yang perlu diberikan pada klien dengan masalah pernafasan, di mana klien ini mengalami kekurangan oksigen. Maka hal yang utama adalah berikan bantuan berupa oksigen sesuai dengan advis. Seorang anak perempuan usia 2 tahun datang bersama ibunya di UGD dengan keluhan sering mengalami gusi berdarah dan mimisan. Hasil pengkajian, keadaan umum lemah, konjungtiva pucat, tanda biru pada lengan dan jari-jari tangan, frekuensi nafas 27 kali per menit, frekuensi nadi 120 kali per menit, suhu 37,6 derajat Celcius, berat badan 8 kg Hb, 8,3 gram per desiliter, red blood cell-nya 2,8, 10⁻⁶ per UL. Apakah masalah keperawatan utama pada kasus di atas? Oke, Anda lihat, jadi ini pasiennya datang dalam kondisi lemah, konjungtivanya pucat, kemudian ada tanda biru. Ini menandakan adanya sianosis, berarti ada penurunan kadar oksigen dalam darah ya. Makanya nadinya meningkat, itu dispensasi tubuh untuk mensuplai oksigen ke seluruh tubuh dengan peningkatan kerja jantung ya. Kemudian suhu tidak begitu bermasalah, berat badan juga belum kelihatan ini bermasalah atau tidak ya. Kemudian HB-nya 8,3 turun ya dari normal, dan red blood cell-nya ini sangat turun sekali ya. Kalau pada anak-anak itu sekitar 4,1 jutaan ya. Ini hanya sekitar 2,8. Nah, kemungkinan ini pasiennya mengalami perdarahan ya. Ya tentu saja ya, karena keluhannya dia datang dengan keluhan sering mengalami gusi berdarah dan mimisan. Kemungkinan ada kadar trombosit yang turun, makanya pasien ini sering mengalami perdarahan sehingga red blood cell-nya juga menurun ya. Jadi masalahnya adalah mana yang paling sesuai ya. Oke, kalau dikatakan risiko perdarahan ini sudah tidak risiko lagi karena memang sudah aktual ya, sudah mengalami gusi berdarah, mimisan gitu ya. Kalau ketidakseimbangan nutrisi pun ini juga belum bisa dipastikan ya, karena dalam kasus hanya menampilkan berat badannya saja. Hipertermi juga tidak signifikan meningkat suhunya ya. Kalau keletihan hanya mengatakan atau keadaan umumnya lemah ya. Tidak ada penjelasan lain. Sedangkan data yang paling banyak dimunculkan adalah ke arah perdarahan. Jadi masalahnya yang kedua ya, atau B, ketidakefektifan perfusi jaringan perifer ya. Ada konjungtivanya pucat, tanda biru pada lengan dan jari-jari tangan. Oke, kita buktikan ya. Ini dia. Untuk rasionalnya yang B, perdarahan yang terjadi pada kasus di atas akan menyebabkan HB di bawah normal, dan hal tersebut merupakan indikasi utama gangguan perfusi jaringan ya. Jadi betul ya jawabannya B. Untuk rasional yang lain teman-teman bisa baca sendiri ya. Anda bisa mengidentifikasi keterkaitan masing-masing jawaban terhadap rasional-rasional yang ada. Kasus yang ketiga, seorang anak laki-laki usia 5 tahun dibawa ibunya ke UGD dengan keluhan sesak nafas. Nafsu makan turun dan hasil pengkajiannya suara murmur, ekstremitasnya dingin, CRT-nya lebih dari 3 detik, frekuensi nafas 24 kali per menit. Ibu mengatakan saat melakukan aktivitas anak mudah lelah dan semakin sesak. Apakah masalah keperawatan utama pada kasus di atas? Oke, datanya sudah saya pertebal ya. Ada suara murmur, itu gangguan di kardiovaskuler. Ekstremitasnya dingin, itu berarti ada gangguan sirkulasi peredaran darah, termasuk CRT-nya ini lebih dari 3 detik.
Berarti sudah jelas ya, karena datanya paling banyak dimunculkan ke masalah kardiovaskuler, tentu masalahnya adalah penurunan curah jantung atau D. Ini dia teman-teman. Jadi jelas ya yang jawaban D, karena tadi datanya mengarah ke kardiovaskuler, maka masalahnya memang mengacu pada anak dengan kelainan jantung. Jawabannya adalah D. Kasus berikutnya, anak laki-laki usia 6 bulan dibawa orang tuanya ke rumah sakit dengan keluhan mengalami pucat dan kebiruan di sekitar mulut. Hasil pengkajian saat menetek, anak sering mengalami kebiruan di kuku jari, dan sianosis pada sekitar mulut. Frekuensi nadi 110 kali per menit, suhunya 36,8 derajat Celcius. Apakah masalah utama pada kasus tersebut di atas? Oke, ini sudah saya boldkan ya, sudah saya perjelas. Nampak sekali kalau masalahnya adalah di gangguan sistem sirkulasi peredaran darah. Artinya melibatkan jantung ya, melibatkan jantung. Nah, ada kebiruan ya, ini artinya ada sianosis. Maka masalah yang paling tepat adalah yang B, yaitu gangguan perfusi jaringan. Baik, ini rasionalnya ya teman-teman ya. Kenapa B? Ya, jadi adanya kebiruan, pucat itu menandakan adanya gangguan perfusi jaringan dan harus segera diatasi. Nah, kalau misalnya Anda memilih jawaban yang A, gangguan pertukaran gas, biasanya data yang muncul di sana harus ada pemeriksaan analisa gas darah ya, ada PCO2, PO2, H2O dan lain sebagainya. Lalu kalau yang C itu berarti harus muncul sumbatan ya di jalan nafas ya, berupa sekret misalnya ya, dan ada gangguan untuk mengeluarkannya, jadi ada ketidakefektifan batuk gitu ya, makanya masalah bersihan jalan nafas. Lalu kalau yang D, gangguan pola nafas ya, harusnya di kasus itu muncul irama nafasnya tidak teratur atau gambaran frekuensi nafasnya meningkat dan lain sebagainya ya. Nah, sedangkan di sini yang muncul adalah adanya kebiruan dan pucat ya. Gitu. Soal berikutnya, seorang anak usia 4 tahun dibawa ke UGD dengan keluhan terdapat luka tertusuk paku. Hasil pengkajian terdapat trismus, rhizus sardonicus, epistotonus, ronki di seluruh area paru, dan stridor. Ibu mengatakan anak tidak pernah diimunisasi. Pertanyaannya, apakah intervensi utama pada kasus tersebut? Jadi ini gambaran anak yang mengalami tetanus ya, karena ini ada riwayat tertusuk paku. Dan anak ini mengalami trismus. Apa itu trismus? Trismus adalah keterbatasan seseorang dalam membuka dan menutup mulut yang disebabkan oleh adanya gangguan kontraksi pada otot pengunyahan. Kemudian dia juga mengalami rhizus sardonicus, yaitu gambaran yang khas pada tetanus, berupa spasme pada otot wajah di mana otot bibir mengalami retraksi, mata tertutup sebagian. Kemudian elevasi alis yang membuat wajah pasien tampak seperti sedang menyeringai, kayak seperti marah gitu ya. Kemudian ada satu lagi yang muncul di pasiennya, yaitu epistotonus ya, ini juga tanda terjadinya kejang akibat tetanus ya. Tubuhnya kaku ya, akibat kekakuan otot-otot yang menunjang tubuh, misalnya di leher, otot punggung, otot pinggang, atau semua bagian otot ya. Dia juga mengalami ronki dan ada suara stridor. Jadi apakah intervensi utama pada kasus tersebut di atas ya? Oke.
meskipun ya data yang muncul lebih banyak ke masalah kejang atau tetanus ya, kekakuan otot, tapi ada hal yang paling penting dan harus kita tangani karena ini menyangkut organ vital ya, menyangkut organ vital. Apakah itu? Ya, karena muncul ronki di seluruh paru juga stridor. Artinya ini ada hal yang kemungkinan menyumbat ya sistem pernafasan. Jadi perlu kita tangani lebih dahulu. Apa yang perlu kita lakukan adalah yang pertama ya, kolaborasi tracheostomi. Kalau suction itu hanya untuk menghisap sekret ya yang menyumbat, sedangkan di sini tidak ada gambaran ya sekret yang menyumbat ya. Jadi kita buka rasionalnya ya. Ini. Jadi tindakan yang pertama ya, kolaborasi tracheostomi itu merupakan tindakan darurat ya yang harus segera dilakukan karena menyangkut organ vital ya. Kalau kita tidak tangani lebih dulu, maka selain komplikasi yang akan terjadi juga bisa menyebabkan kematian ya. Kemudian kalau suction itu adalah tindakan untuk mengurangi sumbatan ya. Jadi akan lebih utama ya, perlu dilakukan pemasangan tracheostomi ya. Baru kemungkinan kalau misalnya sudah terpasang tracheostomi bisa diproduksi sekret yang banyak, baru bisa dilakukan suction dan seterusnya. Silahkan Anda baca rasional yang lain kalau Anda memerlukan informasi terkait dengan jawaban-jawaban yang lain selain yang A ya. Baik, ke kasus berikutnya. Seorang anak laki-laki usia 2 tahun dibawa ibunya ke UGD dengan keluhan kejang 2 kali selama 3 menit. Hasil pengkajian kesadaran somnolen ya, berarti menurun ya. Ada batuk, ada ronki, frekuensi nafas 22 kali per menit, frekuensi nadi 100 kali per menit, suhunya 39,6 derajat Celcius. Apakah masalah keperawatan pada kasus tersebut? Oke. Baik. Benar sekali ya, karena sudah saya buat. Kasusnya adalah hipertermi ya, masalahnya hipertermi. Karena sudah nampak betul ya, suhunya yang ekstra tinggi, dan ini kalau kita tidak tangani lebih dulu maka akan menyebabkan masalah yang akan lebih sulit ditangani, bahkan bisa terjadi penurunan kesadaran dan kematian gitu ya. Ini juga pasiennya sudah muncul penurunan kesadaran juga gitu ya. Jadi yang perlu kita tangani dulu adalah hiperterminya, meskipun masalah-masalah yang lain ini juga muncul di pasien ini gitu ya. Namun yang paling utama adalah hipertermi. Ayo kita lihat rasionalnya teman-teman. Nah ini dia teman-teman, kenapa A ya. Jadi tadi pasiennya datang dengan keluhan kejang ya. Jadi ini mengarah ke kejang demam ya, karena data suhu menunjukkan suhu di atas normal ya, bahkan hampir mendekati angka 40 ya. Kalau yang B, adanya riwayat kejang akan dapat menyebabkan kejang berulang ya. Makanya tadi Putri sampaikan bahwasannya jawaban yang lain itu bisa saja muncul ya, tetapi mana masalah yang paling perlu diatasi lebih dulu, itulah yang kita harus tegakkan gitu ya, menjadi masalah utama. Meskipun di sana pertanyaannya pun tidak diperjelas masalah utama mana gitu ya, tapi kita harus memilih atau menentukan masalah yang utama ya, sehingga mana saja yang perlu kita dahulukan ya, tentu saja yang mengarah ke organ-organ vital, yang mana masalah yang paling tidak diharapkan yaitu kematian gitu ya. Jadi jawabannya adalah A. Kita lanjut ke kasus berikutnya teman-teman.
Ini dia teman-teman, seorang anak laki-laki usia 5 tahun dirawat di ruang anak dengan sindrom nefrotik. Hasil pengkajian, anak tampak lemas, edema bilateral kedua ekstremitas bawah, edema periorbital, frekuensi nadi 88 kali per menit, frekuensi nafas 28 kali per menit, tekanan darah 100/66 mm hektogram. Hasil laboratoriumnya Hb 10,5 gram per desiliter, HCT-nya 33%, protein urianya 2+. Apakah masalah keperawatan utama pada kasus tersebut? Ya, ini sudah saya bold juga ya. Sudah diperjelas, masalahnya ke arah cairan ya. Jadi tentu saja masalah utama yang ingin ditegakkan yaitu kelebihan volume cairan, karena adanya edem di kedua ekstremitas, juga ada edem periorbital. Ditambah lagi nilai laboratoriumnya adalah protein urea. Kita lihat rasionalnya teman-teman. Baik, ini rasionalnya ya, kenapa D? Jadi adanya edema itu mengindikasikan kelebihan cairan yang ada di dalam tubuh. Dan ini menjadi masalah prioritas yang harus segera dilakukan tindakan. Karena kalau misalnya cairan ini kita tidak atasi, dan kalau dia menyebar ke organ yang lain ya, terutama di paru-paru, maka dia akan menekan rongga paru atau mempersempit ruang paru, sehingga mungkin akan mengganggu sistem pernafasan, dan manifestasi klinis yang muncul saat nafas dan ini tentu saja akan mengganggu organ vital, dan dia akan menyebabkan mungkin awal mulanya shock dulu ya, shock, penurunan kesadaran, baru bisa menyebabkan kematian. Lalu kenapa tidak A? A betul ya, A betul, tetapi ini bukan prioritas. Jadi keadaan yang lemah itu akan menyebabkan intoleransi aktivitas. Namun ini belum menjadi masalah prioritas. Kenapa juga tidak B ya, adanya edem dan keterbatasan aktivitas itu akan dapat menyebabkan gangguan integritas kulit ya, masih berupa resiko, belum aktual ya. Makanya ini juga tidak diprioritaskan. Kenapa tidak C? Adanya keluhan yang kencingnya yang sedikit itu dapat menyebabkan masalah eliminasi urin. Dan ini juga belum menjadi prioritas. Yang menjadi prioritas adalah masalah kelebihan cairan, yang mana datanya lebih banyak dimunculkan ya. Dan ini menjadi masalah yang harus segera diberikan tindakan. Selanjutnya, seorang anak perempuan usia 9 tahun dirawat di ruang anak sejak 3 hari yang lalu. Hasil pengkajian, kedua ekstremitas edema, wajahnya sembab, mual, anak hanya menghabiskan 1/4 porsi makanannya, kulitnya mengkilat, anak tampak lemah, anak hanya tirah baring, jumlah urin berkurang, dan anak mengatakan ingin segera sembuh dan bisa sekolah lagi. Hasil pemeriksaan laboratoriumnya didapatkan albumin 1,8 gram per desiliter. Apakah masalah keperawatan utama pada kasus tersebut? Ya, jawabannya masih sama ini, kelebihan volume cairan. Kenapa? Oke, datanya ini menunjukkan ya lebih banyak ke arah cairan ya, dari kedua ekstremitasnya edema, wajahnya sembab, hasil laboratorium albuminnya 1,8 gram per desiliter ya. Ini lebih mengarah ke masalah kelebihan volume cairan. Meskipun ya ada masalah yang lain. Misalnya ini di sini ada mual dan anak hanya menghabiskan 1/4 porsi makanannya. Kalau mau mengangkat masalah nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh, ini belum bisa menjadi data yang bisa menunjang ke arah masalah ini, meskipun bisa sih ya, tapi belum lengkap ya. Data yang penting misalnya memang sudah signifikan berat badannya mengalami penurunan dan dinyatakan underweight melalui perhitungan Yates score, maka bisa diangkat masalah nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Ya, di sini hanya bisa diangkat masalah mual dan mungkin nutrisi, tapi datanya harus lebih lengkap dari masalah cairan. Nah, ini dia rasionalnya
kenapa D ya? Jadi adanya edema itu mengindikasikan kelebihan cairan yang ada di dalam tubuh. Dan ini menjadi masalah prioritas yang harus segera dilakukan ya. Ya, kita ingat kembali ya, biasanya data yang menjadi prioritas ya itu biasanya di kasus lebih banyak ditampilkan gitu ya. Lebih banyak dijabarkan. Jadi jawabannya adalah D. Soal berikutnya, anak perempuan usia 18 bulan dibawa ibunya ke UGD dengan keluhan BAB 10 kali sehari konsistensi cair. Hasil pengkajian didapatkan turgor kembali tidak elastis, ubun-ubunnya cekung, frekuensi nadi 112 kali per menit, frekuensi nafas 33 kali per menit, suhunya 37,7 derajat Celcius. Apakah tindakan utama pada kasus di atas ya? Jadi ini sudah jelas ya, masalahnya adalah defisit volume cairan, jadi kekurangan cairan ya, sudah BAB-nya 10 kali, konsistensinya cair, kemudian turgornya juga tidak elastis, ubun-ubunnya cekung. Maka ini adalah kasusnya adalah defisit volume cairan. Tentu kita harus menggantikan cairan yang hilang ya dengan cara D ya, memberikan cairan infus. Ini dia rasionalnya D. Tindakan kolaborasi yang segera harus dilakukan dengan data yang ada pada kasus di atas. Jadi penggantian cairan harus segera dilakukan karena anaknya sudah menunjukkan data yang aktual mengarah ke defisit volume cairan. Oke, kasus berikutnya. Seorang ibu membawa batita laki-laki usia 2 tahun ke poli anak dengan keluhan diare 8 kali per hari disertai muntah 4 kali per hari. Hasil pengkajian, keadaan umum lemah, mukosa bibir kering, kulit di sekitar anus tampak kemerahan, turgor kulit tidak elastis, anak terlihat malas minum. Anak selalu menangis jika didekati oleh perawat. Apakah masalah keperawatan utama pada kasus tersebut? Iya, betul sekali ya, kekurangan volume cairan tubuh ya, sudah jelas itu ya, sudah diare, kulitnya tidak elastis, mukosa bibirnya kering, anaknya juga malas minum gitu ya. Maka ini sudah jelas masalahnya mengarah ke kekurangan volume cairan. Nah, ini dia rasionalnya kenapa B, adanya diare, dan data hasil pengkajian mendukung adanya masalah kekurangan volume cairan dan menjadi prioritas utama untuk dilakukan tindakan. Seorang anak perempuan usia 6 tahun dirawat di ruang anak dengan keluhan nyeri sendi dan tulang, letih, tidak mau makan, perdarahan gusi dan hidung. Tiap 3 bulan anaknya selalu opnam. Hasil pengkajian, keadaan umum lemah, nyeri sendi dan tulang skala 8, adanya pembesaran hati dan limfa, frekuensi nafas 22 kali per menit, suhu 37,8 derajat Celcius, hasil lab Hb-nya 6 gram per desiliter. Pertanyaannya, apakah masalah keperawatan utama pada kasus di atas? Oke, kata kuncinya adalah nyeri. Ini sudah dijabarkan regionnya atau daerahnya di area sendi dan tulang. Lalu diperjelas lagi skalanya. Jadi datanya lebih banyak mengarah ke nyeri ya. Tentu jawabannya adalah A ya, nyeri akut ya. Meskipun ini juga ada peningkatan suhu tapi tidak terlalu signifikan ya, 37,8. Untuk intoleransi aktivitas ada ya, tapi datanya tidak lebih banyak dimunculkan daripada nyeri. Ya, di sini kayaknya hanya mengeluhkan letih ya, atau keadaan umumnya kalau dilihat itu lemah ya, tapi yang lebih diperjelas adalah ke masalah nyerinya. Oke, ini rasionalnya ya, gangguan rasa nyaman nyeri aktual terjadi dan menjadi keluhan utama ya, sudah jelas karena di kasus lebih banyak dijabarkan data mengenai nyeri pasien. Kasus berikutnya, seorang anak perempuan usia 10 tahun dirawat di ruang anak dengan keluhan demam dan pusing. Hasil pengkajian tampak lemas, mual, dan terdapat petekhie. Anak sempat mimisan sebelum dibawa ke rumah sakit. Anak telah mendapat rehidrasi untuk mencegah shock. Apa yang harus dievaluasi pada kasus tersebut?
Jadi apa? Oke, kalau kita lihat ini keluhan demam, berarti ada hipertermi ya. Harusnya kalau ini menjadi masalah utama, tentu harus ada evaluasi mengenai suhu tubuh. Oke, ada B ya. Lalu ada keluhan pusing. Pusing ini mengalami masalah ketidaknyamanan, tapi evaluasi akhirnya ini di pilihan jawaban tidak tertuang ya. Kemudian tampak lemas, berarti kalau kemungkinan ini masalahnya intoleransi aktivitas, tentu ada yang mengarah ke aktivitas evaluasinya ya, kemampuan aktivitas. Mual, tidak mual lagi, tidak ada juga. Petekiye, ini berarti ada perdarahan ya, ada perdarahan, kemungkinan karena adanya penurunan kadar trombosit ya, atau masalah yang lainnya. Ini juga anak sempat mimisan, itu juga mengarah ke perdarahan. Kemudian anak telah mendapatkan rehidrasi untuk mencegah shock. Jadi ya mungkin karena perdarahan, adanya petekiye, mimisan, ini kan mengarah ke masalah shock hipovolemik ya, makanya diberikan rehidrasi. Manakah ya evaluasi yang paling tepat untuk kasus di atas? Ya betul, tekanan darah ya, karena tekanan darah itu menyangkut ke sistem kardiovaskuler dan peredaran darah ya, karena pasien ini mengalami tadi ya perdarahan ya, ada petekiye dan mimisan. Betulkah itu? Mari kita lihat rasionalnya. Ini dia rasionalnya. Jadi pengukuran tekanan darah adalah salah satu tindakan untuk memonitor kejadian shock pada anak, betul kan? Jadi klien yang mengalami perdarahan itu memang risiko terjadi shock ya, shock hipovolemik. Kasus berikutnya, seorang anak laki-laki usia 3 tahun dibawa ibunya ke puskesmas dengan keluhan anak belum bisa berjalan. Ibu mengatakan anak belum pernah dilakukan pemeriksaan perkembangan. Perawat melakukan pemeriksaan dengan menimbang berat badan anak. Apakah prosedur selanjutnya yang dilakukan pada kasus tersebut? Berarti ya Anda harus menghafal ya langkah-langkah ataupun prosedur pemeriksaan tumbang ya, tumbuh kembang anak ya. Apakah itu? Jawabannya iya, D ya, mengukur lingkar kepala ya. Kita lihat rasionalnya D. Jadi mengukur lingkar kepala adalah kelanjutan dari pemeriksaan pertumbuhan ya. Untuk rasional yang lain Anda bisa melihat ya. Dan sekali lagi Bu Triana ingatkan, kalau terkait dengan prosedural ya, berarti ini sifatnya Anda harus hafal ya, langkah-langkahnya setelah ini apa sih, setelah ini apa sih gitu ya. Ya sesuai dengan prosedur-prosedur yang lainnya juga ya, Anda harus hafal, termasuk nilai-nilai normal itu Anda harus menghafalkan. Berikutnya, seorang anak perempuan usia 3,5 tahun dilakukan deteksi dini tumbuh kembang di poli tumbuh kembang rumah sakit. Hasil pemeriksaan DDST menunjukkan bahwa ada satu tugas perkembangan yang caution di sektor motorik halus. Ada satu tugas perkembangan yang menolak di sebelah kanan usia pada sektor personal sosial, dan satu delay atau gagal pada bahasa. Apakah hasil deteksi perkembangan pada kasus tersebut di atas? Jawabannya adalah ya delay. Kenapa delay? Oke, ini dia. Jadi ini rasionalnya ya. Ada satu delay yang mengindikasikan adanya keterlambatan pada anak. Maka jawabannya adalah A. Baik, ini soal yang terakhir ya untuk part ini. Nanti ada part berikutnya, Anda jangan sampai ketinggalan, makanya harus subscribe, like, dan yang terpenting Anda share ya, supaya bermanfaat juga untuk orang lain dan diri Anda.
Oke, kita baca. Seorang anak perempuan usia 2 bulan dibawa orang tuanya ke puskesmas untuk mendapatkan imunisasi. Hasil pengkajian, anak sudah mendapatkan imunisasi BCG, hepatitis B, dan 2 minggu yang lalu anak sudah mendapatkan polio 2. Apakah jenis imunisasi yang dapat diberikan saat ini? Ini juga sama ya, Anda harus hafal langkah-langkah urutan pemberian imunisasi. Jawabannya adalah C ya, yaitu DPT 1. Oke, jadi benar ya, C jawabannya, DPT 1, karena itu yang paling tepat diberikan saat ini setelah imunisasi sebelumnya. Baik, alhamdulillah teman-teman, kita sudah sampai di soal yang terakhir untuk part ini. Nanti masih ada part berikutnya. Kalau soal-soal yang sudah kita bahas ini lebih terkait pada kasus-kasus keperawatan anak. Nanti kita akan bahas lagi dengan kasus keilmuan yang lainnya. Semoga bermanfaat ya. Semoga sukses, dimudahkan urusannya, dan Anda bisa lulus kompeten. Oke, terima kasih. Sebelumnya ini ada referensi. Ini dia referensi yang Bu Tria gunakan ya. Sebelum diakhiri, jangan lupa teman-teman subscribe, like, and share ya, karena itu gratis. Tetapi insya Allah bila ini bermanfaat untuk orang lain, lewat tangan Anda men-share ke orang lain, dan ini bermanfaat juga untuk orang lain, maka insya Allah berkahnya, pahalanya juga untuk teman-teman semua. Terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa ke part berikutnya ya, di part berikutnya. Selamat belajar ya, semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.